Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Elektrik. Sini kita masih membahas tentang cara servis TV untuk pemula. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menganalisa kerusakan pada rangkaian elektronik, bukan hanya di TV saja tapi di semua rangkaian elektronik. Di sini saya akan jelaskan teori singkat dengan menggambarkan skematik buta. Di dalam rangkaian yang tertutup itu terdapat subkontrol yang dapat kita bedakan menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini kita sebut saja blok. Blok ini yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik menjadi sinyal-sinyal yang akan dikontrol untuk mensuplai beban. Di sini rangkaiannya bisa apa saja ya. Sebagai contoh seperti rangkaian lampu otomatis ataupun amplifier. Di dalam rangkaian lampu otomatis itu terdapat relay dan juga beberapa sensor ya untuk rangkaiannya. Kemudian untuk bebannya itu bisa berupa lampu LED ataupun lampu filamen. Dari gambar ini kita bisa lihat susunan dari masing-masing blok dari suplai listrik. Yang pertama itu blok power supply, lalu masuk ke rangkaian, dan di rangkaian akan diproses untuk mensuplai beban. Lalu bagaimana cara menganalisa kerusakan jika di rangkaian ini ada trouble atau masalah? Yang pertama yang harus kita cek itu adalah beban ya. Tadi itu ini rangkaian lampu otomatis, jadi bebannya itu adalah lampu. Kita harus mengecek keadaan lampu tersebut masih normal atau tidak. Jika bebannya normal, kita bisa lanjut pengecekan di bagian power supply ya. Mengukur tegangan supply untuk rangkaian. Jika tegangan normal di bagian power supply, kita lanjut pengecekan di bagian rangkaian, di mana kita harus mengecek beberapa komponen aktif dan juga pasif. Berikutnya saya akan gambarkan lagi untuk contoh rangkaiannya dengan lebih mendetail. Di sini saya akan membuat gambar skematik amplifier ya sebagai contoh. Oke, ini dia skematiknya ya. Sebagai contoh, kita ibaratkan rangkaian amplifier ini sedang rusak. Kita harus mengecek. Yang pertama itu adalah mengecek bagian beban. Beban di rangkaian ini adalah speaker ya. Kita bisa cek menggunakan ampometer apakah speakernya putus atau tidak. Jika speaker normal, kita bisa ngecek bagian power supply. Jika menggunakan trafo, kita cek lilitannya apakah ada yang putus. Jika menggunakan AC matic, kita bisa mengecek bagian primer dan sekundernya apakah ada yang putus ataupun ada yang koslet. Jika ada yang koslet di bagian sekunder antara power supply dan juga rangkaian, kita harus mengcut
bagian VCC supply rangkaian ya. Kemudian kita cek pada bagian power supply. Jika masih korslet itu kerusakan di power supply. Tapi jika tidak korslet, kerusakan ada di bagian rangkaian. Jika korsletnya di bagian rangkaian, kita harus mengecek komponen aktif dan juga pasif. Komponen aktif ini bisa berupa transistor dan juga IC. Kemudian yang pasif ini berupa pendukung dari komponen aktif, bisa berupa kapasitor dan juga resistor. Lalu bagaimana jika semua rangkaian normal tapi masih bermasalah di bagian output? Di sini kita harus mengecek bagian inputnya. Input di sini sebagai input audio. Jika tidak ada input, maka rangkaian ini tidak akan mengeluarkan suara ya. Tapi jika inputnya sudah ada, namun tidak ada suara, kita harus mengecek inputnya yang akan terhubung ke rangkaian aktif berupa transistor ataupun IC OP amplifier. Oke, seperti itu ya urutannya. Jadi yang pertama kita harus mengecek beban, kemudian power supply dan juga rangkaian yang akan kita repair. Berikutnya saya akan mencontohkan pada rangkaian televisi ya. Jadi saya akan coba gambarkan skematiknya. Oke, ini dia rangkaiannya ya. Untuk bagian input di sini bisa dari untuk input RCA, sensor dan juga input sinyal pada tuner. Dari masing-masing blok ini ada output sinyal yang akan diolah kembali dengan rangkaian yang lain ataupun akan disuplai ke bagian beban. Pada saat TV rusak, kita bisa mengetahui kerusakan tersebut dengan cara melihat tampilan dan juga suaranya. Sebagai contoh untuk menganalisa kerusakan, di sini saat posisi TV mati total, kita harus mengecek bagian power supply. Mengukur tegangan di bagian primer dan juga sekunder. Jika ada yang korslet di primer ataupun sekunder, kita harus mencari rangkaian yang korslet ya. Power supply ini akan terhubung ke supply tegangan yang lain atau ke rangkaian yang lain. Jadi jika ada rangkaian yang lain yang short, maka power supply ini jadi ikut short ataupun tegangannya itu drop. Jadi kita harus melepas beban yang paling berat di rangkaian yang lain. Untuk di TV ini rangkaian terberatnya itu ada di bagian horizontal, yaitu sebagai penggerak playback ya. Jadi di power supply kita harus mengopen bagian playback, bisa dari trafo osilator ataupun dari jalur B plusnya. Jika rangkaian horizontal sudah kita open, kemudian power supply normal, kita harus mengecek pada bagian horizontal. Kerusakan ada di bagian playback ataupun transistor horizontal. Kemudian jika kita sudah mengopen bagian
B plus ataupun trafo osilator power supply-nya masih drop, kita harus mengecek bagian sekunder dari power supply tersebut. Apakah ada komponen yang lemah ataupun korslet. Kemudian jika kerusakan tidak ada suara, kita bisa langsung ke rangkaian suara. Yang pertama kita harus ngecek bagian bebannya ya, yaitu speaker. Apakah speakernya rusak ataupun tidak. Kemudian kita cek bagian power sound-nya, rangkaian amplifiernya. Apakah ada kerusakan. Kita bisa mengecek supply untuk power sound ya, dari power supply untuk tegangan supply-nya. Jika rangkaian dan juga speaker normal, kita mengecek pada input, di mana input audio ini terdapat dari output IC program. Oke, itu adalah untuk suara. Kemudian kerusakan horizontal ataupun vertikal, di mana kita bisa melihat tampilan di layar itu berupa gambar yang tidak normal, bisa berupa garis, gambar tidak penuh ke kiri, ke kanan, ataupun atas bawah. Ini terdapat pada rangkaian horizontal dan vertikal. Yang pertama kita harus cek adalah bebannya, di mana beban ini terdapat untuk mensuplai berupa lilitan defleksi yok. Kita bisa mengecek lilitannya apakah putus atau tidak, bagian vertikal dan horizontal. Kemudian untuk rangkaiannya kita bisa mengecek rangkaian aktif berupa IC vertikal dan juga transistor horizontal. Adapun rangkaian pasif berupa kapasitor damper, kapasitor filter untuk vertikal dan juga bagian EO pada horizontal. Jika bebannya normal, yaitu defleksi yok, tidak ada yang putus, kemudian dari rangkaiannya tidak ada yang short, kita harus mengecek inputnya. Input vertikal dan horizontal terdapat dari IC program. Kemudian jika kerusakan ada di bagian warna, kita bisa ke rangkaian metrik RGB, di mana di situ ada beberapa transistor sebagai kontrol tegangan katoda. Sebelum kita mengecek metrik RGB, kita harus mengecek beban, yaitu layar ya. Kita harus melakukan pengukuran katoda pada metriknya. Apakah setiap katoda masih blend untuk bagian warnanya. Jika warnanya masih seimbang pada katodanya, kita bisa mengukur komponen aktif pada rangkaian metrik RGB, bisa berupa transistor dan juga IC. Jika rangkaian normal tidak ada short ataupun lemah, kita juga harus mengecek input dari metrik RGB ini. Input RGB itu terdapat dari program ya, IC program. Jadi untuk input semua rangkaian itu semua terdapat dari IC program ya. Komandonya itu dari IC program. Oke, itu tadi untuk penjelasan singkatnya. Jadi saat melakukan menganalisa kerusakan, itu ada 3 step. Yang pertama, pengecekan pada beban. Yang kedua, pada supply power supply. Yang ketiga, pada rangkaian. Untuk power supply kita harus melakukan pengukuran. Jika terjadi short ataupun tegangan drop, kita harus mengopen rangkaian yang terhubung pada power supply, di mana jika ada short dari rangkaian lain, power supply tersebut akan ikut drop ya, ikut short. Kemudian untuk pengecekan rangkaian, kita harus lebih teliti untuk mengecek komponen ya,
yaitu komponen aktif dan juga pasif. Jika tidak ada kerusakan pada kedua komponen tersebut, tidak ada kerusakan pada rangkaian, kita harus mengecek input sinyal untuk rangkaian tersebut. Apakah input sinyal itu sampai ke komponen aktif ataupun terhenti pada beberapa komponen yang lemah ataupun short. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Mungkin video kedepannya saya akan coba memberikan tentang contoh kerusakan pada masing-masing blok beserta gambarnya ya, tampilan gambar dan beberapa komponen yang sering rusak pada rangkaian televisi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.